Halo semuanya, selamat datang di channel Purnama Tarot. Hari ini saya akan membacakan untuk asmara zodiak Aquarius di akhir bulan Juli 2026 bagi yang berpasangan maupun yang single. Sebelum itu saya mengingatkan ya bahwa pembacaan ini bersifat general atau umum ya, jadi energi yang ketarik adalah energi banyak orang. Jadi sesuaikan saja dengan kondisimu saat ini. Mari kita lihat percintaan zodiak Aquarius di akhir 2026 Juli bagi yang berpasangan maupun yang single. Ada The Hangman. Bottom of the deck-nya ada The Empress. Di sini sudah ada kartu The Hangman, Ace of Cups, Eight of Pentacles, The High Priest, Four of Wands, Eight of Wands, Ten of Pentacles, dan juga Ten of Wands. Bottom of the deck ada The Empress, di mana alam bawah sadar kalian ini memancarkan sinyal yang positif tentang suatu kelimpahan, daya tarik, dan cinta kasih ya. Apapun tekanan yang kamu rasakan, kamu sebenarnya itu sedang berada dalam fase magnetis untuk menarik kebahagiaan, kenyamanan, dan apresiasi. Lalu bagi Aquarius yang berpasangan di sini, ada momen di mana kamu atau pasangan merasa perlu jeda sejenak dari rutinitas percintaan kamu ya. The Hangman dan The Hierophant. Mana Hierophant? Nih, The High Priest. Sama saja ya. Meminta kalian untuk melihat hubungan dari sudut pandang baru dan mempertimbangkan komitmen yang lebih matang atau nilai-nilai dasar dalam hubungan. Kemudian ada Eight of Wands dan Ace of Cups di sini. Setelah fase mengendapkan pikiran ya, akan ada gelombang komunikasi yang sangat cepat di sini, sangat cepat dan terbuka ya. Ini membawa kesegaran emosional baru di sini, seolah-olah ada percikan cinta terisi yang sangat banyak ya. Percikan cinta yang terulang kembali juga bisa jadi di sini. Lalu ada Eight of Pentacles, kemudian ada energi Four of Wands dan Ten of Pentacles. Kalian berdua sedang aktif membangun hubungan ini ya. Hasilnya itu akan sangat memuaskan. Ada potensi perayaan, keharmonisan rumah tangga, sampai pembahasan ke jenjang yang lebih stabil atau
jangka panjang ya. Tapi ada kartu Ten of Wands di sini. Hati-hati ya dengan rasa lelah atau beban pikiran yang berlebih. Jangan menanggung semua beban hubungan sendirian ya. Lepaskan emosi dan tugas bersama pasangan ya, agar tidak meledak di akhir bulan Juli nanti. Jadi buat Aquarius yang berpasangan, akhir Juli 2026 merupakan sebuah momen transisi dari beban rasa lelah menuju kepastian, perayaan, dan kestabilan finansial atau mungkin kestabilan hubungan yang jauh lebih solid. Kemudian bagi Aquarius yang single di sini, kamu mungkin sempat merasa lelah dengan dunia percintaan atau merasa stuck ya. Ada rasa berat karena terlalu banyak membawa ekspektasi atau luka masa lalu. Tapi jangan berkecil hati ya. Di sini ada Ace of Cups dan Air of Wands. Ini artinya akan ada pesan, DM, atau mungkin sinyal cinta baru yang akan datang ya. Ini datangnya cepet ya, di akhir Juli 2026 nanti. Datangnya tiba-tiba. Seseorang ini bisa menyulut kembali hatimu yang sepi. Aquarius yang single, sekarang kamu itu tidak hanya mencari hubungan main-main ya, kelihatannya kamu sedang memproses apa yang benar-benar kamu butuhkan di sini. Dan kamu ingin sosok yang serius, sosok yang sudah matang dan punya nilai hidup yang sejalan dengan kamu. Kalau dilihat dari energinya, aura pesonamu ya sangat terpancar di sini dari energi The Empress ini. Orang baru yang datang berpotensi menjadi sosok yang menawarkan kestabilan, kenyamanan, dan juga arah ke hubungan jangka panjang ya ini. Jadi buat kalian yang single, lepaskan beban pikiran dan keraguan masa lalu ya. Buka dirimu karena ada peluang hubungan baru yang manis di sini. Dan kalian berpotensi serius. Yang ini datangnya lewat komunikasi yang cepat ini. Saya ngerasa energinya ini sangat cepat sekali di sini. Oke, kita lihat untuk yang berpasangan sebenarnya ada momen apa sih kenapa kalian itu merasa lelah, merasa capek sama hubungan ya. Aquarius berpasangan, klarifikasi. Kenapa ada rasa lelah dan rasa capek? Saya rasa momen transisi dari beban rasa lelah di akhir Juli nanti bagi Aquarius yang berpasangan adalah di mana salah satu atau kalian berdua akan berada di fase kejenuhan
melamun atau mungkin merasa stuck di dalam hubungan. Ten of Wands sebelumnya membuat kalian sempat mengabaikan hal-hal baik di depan mata atau malas berkomunikasi di sini. Ada rasa bosan dengan rutinitas atau kebiasaan buruk dalam hubungan yang terus berulang. Lalu di kartu ini adalah momen transisi ya, atau pemicu perubahannya. Disinilah transisi terjadi secara drastis. Kartu ini merupakan energi yang cocok dengan zodiak kalian ya, Aquarius, yang membawa kecepatan, kejujuran, dan keberanian untuk memotong keraguan. Momen transisi dari beban rasa lelah itu terjadi ketika seseorang, bisa kamu atau pasangan kamu, akhirnya tidak tahan lagi untuk memendam semuanya. Jadi kuncinya di sini obrolan jujur yang direct, tanpa basa-basi atau kode-kodean ya. Kapanpun ketegangan atau kejenuhan mencapai puncaknya, kalian memutuskan untuk bertindak cepat untuk membereskan masalah ya, daripada meratapinya. Kalian secara tegas membuang ekspektasi berlebih, membagi tanggung jawab dengan adil, dan menetapkan batasan baru agar tidak ada lagi yang merasa terbebani sendirian dalam suatu hubungan di sini. Jadi momen transisinya bukanlah proses yang lambat, tapi sebuah kesadaran mendadak ya, yang langsung dieksekusi dengan komunikasi jujur dan tindakan cepat di sini. Begitu hal yang mengganjal, yang menyumbat itu dibicarakan dan dibereskan secara terbuka, beban lelah itu terangkat. Lalu membuat jalan menuju keharmonisan dan kestabilan hubungan di akhir Juli nanti. Kemudian bagi yang single, Aquarius single, saya mau klarifikasi orang seperti apa yang akan datang ke hidup kalian. Aquarius single, orang yang akan datang ke kehidupan kalian nanti, orangnya matang secara finansial, emosional maupun karir di sini. Dia bukan tipe modal omong doang ya. Dia adalah orang yang membuktikan kualitasnya sendiri lewat tindakan dan kestabilan hidupnya. Karirnya sudah mantap, mapan, setidaknya mempunyai rencana keuangan dan masa depan yang jelas di sini. Orangnya bertanggung jawab, tenang, bekerja keras, dan bisa diandalkan. Dia membawa energi pelindung yang membuat kamu merasa aman dan nyaman di sini. Meski dia mapan ya, sosok ini mungkin cenderung sangat protektif terhadap batas dirinya, perasaannya, dan bisa jadi dengan asetnya juga di sini. Dia tidak gampang memberikan hatinya kepada sembarang orang. Dia sangat selektif dan memegang teguh apa yang dia mau.
Tapi sisi positifnya ya di sini, jika dia sudah memilih kamu, dia akan menjaga dan mempertahankan hubungan itu dengan sangat kuat di sini. Orangnya posesif dan protektif ya. Hmm, ada ada dinamika yang menarik ya di energi dia. Ketika dia akan mendekati kamu ya, dia mungkin baru keluar dari masa-masa di mana dia menutup diri dari cinta, atau dia adalah tipe orang yang butuh waktu lama untuk menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan emosional. Ada semacam ganjalan internal dalam dirinya antara ingin membuka hati atau tetap ada di zona nyamannya. Aquarius single ya, orang ini mungkin awalnya terlihat agak dingin, tertutup, sulit dibaca ya, misterius karena dia itu sangat menjaga privasinya. Dia bukan tipe orang yang romantis dan mengumbar janji-janji palsu ya. Tapi di balik tembok pertahanannya itu, dia adalah sosok raja. Sosok raja yang menawarkan kepastian, rasa aman dan kestabilan jangka panjang yang memang sedang kamu cari di sini. Sosok yang datang adalah sosok yang mapan, dewasa, dan terstruktur ya, tapi cenderung defensif dan lambat membuka diri. Pendekatannya mungkin terasa agak ragu atau berhati-hati di awal ya, tapi niat aslinya adalah mencari ketenangan dan kestabilan, bukan hanya permainan sementara. Lalu kita lihat bagaimana pesan semesta untuk hubungan kalian zodiak Aquarius yang berpasangan dan Aquarius yang single. Pesan semesta untuk percintaan zodiak Aquarius di akhir bulan Juli 2026 bagi yang berpasangan dan yang single. Kartu Raja muncul lagi di sini. Oke. Kita lihat pesan dari Oracle Card untuk zodiak Aquarius, percintaan Aquarius di akhir Juli 2026 bagi yang berpasangan maupun yang single. Forgiving and learning. Pesan semesta untuk Aquarius yang berpasangan. Semesta meminta kamu dan pasangan untuk bersikap dewasa dalam mengelola fondasi hubungan ya, baik itu finansial, komunikasi maupun komitmen. Tapi jauhi sikap saling menutup diri atau terlalu mempertahankan ego atau wilayah masing-masing ya. Kartu ini mengingatkan kamu agar rasa lelah tidak membuatmu memendam emosi sendiri. Di akhir Juli mungkin ada beberapa hal yang perlu diselaraskan bersama. Misalnya membagi waktu antara pekerjaan, keuangan, dan pasangan ya.
Semesta menyarankan untuk menghadapi dengan santai dan adaptif di sini. Jangan panik jika suasana tidak selalu sempurna ya. Kuncinya kerjasama dan fleksibilitas. Jadilah pemimpin yang bijak dalam hubunganmu. Buka pintu komunikasimu dan kelola dinamika harian bersama pasangan tanpa harus merasa tertekan ya. Kemudian untuk Aquarius yang single, semesta mengingatkan bahwa kamu adalah raja atas hidupmu sendiri. Sebelum menuntut hubungan yang stabil dari orang lain, pastikan kamu sudah merasa aman, mandiri, dan stabil secara emosional maupun nilai hidup ya. Kamu mungkin pernah terluka atau merasa tidak ingin keluar dari zona nyaman ya. Semesta ingin berkata bahwa melindungi diri itu perlu, tapi jangan sampai tembok yang kamu bangun terlalu tinggi hingga menutup peluang bagi orang baru yang ingin masuk ke dalam hidup kamu. Sekarang kamu mungkin sedang menimbang-nimbang banyak hal ya, seperti karir, kehidupan pribadi, atau mungkin pilihan pasangan ya. Jangan merasa harus mengambil keputusan besar secara tiba-tiba. Pelajari dulu alurnya dan nikmati proses perkenalan dengan santai ya. Hargai dirimu dan jaga batasan diri dengan sehat, tetapi biarkan hatimu tetap terbuka. Keseimbangan antara menjaga diri dan memberi kesempatan adalah kunci untuk menarik energi cinta yang tepat ke dalam hidup kamu. Lalu pesan dari oracle-nya, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Bagi kalian yang single, sikap ragu, terlalu protektif atau enggan membuka hati yang muncul sebelumnya ya, sebenarnya berakar dari luka atau kekecewaan masa lalu kalian. Peluang cinta baru yang indah dan tulus serta sosok yang stabil sudah ada di depan mata kamu. Tapi kamu hanya bisa menyambutnya dengan tangan terbuka jika kamu tidak lagi memegang erat trauma lama. Semesta meminta kamu memetik pelajaran dari masa lalu, memaafkan orangnya, atau mungkin memaafkan diri kamu sendiri lalu melangkah maju. Kemudian bagi yang berpasangan, kejenuhan atau rasa lelah dalam hubungan seringkali dipicu oleh kekesalan kecil yang dipendam dari waktu ke waktu. Untuk bisa masuk ke fase komitmen yang lebih serius dan membahagiakan, kamu dan pasangan perlu saling memaafkan kesalahan masa lalu ya. Lepaskan rasa bersalah atau kekecewaan lama agar ruang emosional kalian kembali terasa segar, terasa hangat, dan dipenuhi energi The Empress ini. Forgiving and learning. Forgiving and learning. Maafkan dan pelajari. Learning. Pengalaman pahit di masa lalu bukan hadir untuk menghukum kamu ya, tetapi untuk mengajarimu tentang batas diri, apa yang kamu inginkan dan apa yang layak kamu dapatkan. Kemudian forgiving. Memaafkan bukan berarti membenarkan perlakuan salah seseorang ya, tetapi membebaskan diri kamu dari beban emosional yang berat agar tidak lagi menghalangi kebahagiaanmu di masa kini maupun di masa depan nanti. Akhir Juli ini merupakan momen kamu atau kalian yang berpasangan maupun yang single untuk clean up, bersih-bersih perasaan dan bikin hidup kamu jauh lebih lega. Buat yang berpasangan, inti masalahnya kamu itu lagi capek atau jenuh karena selama ini terlalu banyak memendam atau menanggung beban sendiri. Solusinya jangan dipendam lagi ya. Momen balik arahnya akan cepat banget begitu kamu berani ngobrol blak-blakan ya dan jujur sama pasangan. Dan hasilnya
begitu kalian saling memaafkan kesalahan lalu dan memaafkan kesalahan yang lalu dan bisa bagi tugas dengan adil ya, hubungan kalian akan semakin kompak, semakin adem dan semakin jelas arah masa depannya. Kemudian buat yang single, inti masalah kamu itu sebenarnya ingin hubungan yang serius, tapi di sisi lain masih ragu-ragu. Ragu-ragu buka hati atau trauma sama yang lama. Siapa yang akan datang? Ada orang baru yang akan datang ke dalam hidup kamu. Orangnya sangat dewasa, mapan, bertanggung jawab. Dia agak pendiam atau protektif ya terhadap privasinya, tapi niatnya itu serius dan mencari kepastian. Hasilnya, aura kamu lagi kuat banget ya untuk menarik hal-hal baik. Begitu kamu mau ngelepasin beban masa lalu, akan ada peluang cinta baru yang datangnya cepat dan membuat kamu merasa dihargai di sini. Benang merahnya ya, lepasin yang udah lewat, stop mikir terlalu keras, dan nikmati masa sekarang. Kamu punya kendali penuh atas kebahagiaanmu sendiri, jangan terlalu menutup diri cuma karena takut terluka lagi ya. Begitu kamu ikhlas dan siap melangkah, hal-hal manis dan stabil sudah menunggu kalian di depan. Baiklah Aquarius, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian bertemu dengan hal-hal positif di akhir bulan Juli nanti. Bye-bye.